Selamat sore Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar? Haleluya. Luar biasa. Ya, puji Tuhan kita kembali bertemu di tempat ini dalam ibadah raya Persekutuan Doa Injil. Pada kesempatan ini kita bersyukur untuk berkat anugerah dari Tuhan sehingga kita boleh hadir pada sore hari dan kita percaya kita sudah siap mau memuji muliakan Tuhan. Amin. Kita mau menyembah Tuhan karena kita sadar bahwa hidup kita adalah anugerah. Dan kita sebagai penyembah-penyembah benar harus memuji dan memuliakan Tuhan sepanjang hidup kita. Haleluya. Kita siapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam ibadah kita pada sore hari ini. Kita ambil waktu duduk sejenak. Sementara musik berjalan. King of Kings, Lord of Lords, Raja segala raja, Tuhan segala Tuhan. Yesus Kristus namanya. Tidak ada nama lain di bawah kolong langit ini olehnya kita diselamatkan. Tidak ada nama lain di bawah kolong langit ini kita dipertaruhkan segala eksistensi hidup kita. Yang mana kita boleh memuji Dia, menyembah Dia, mempersembahkan hidup kita, mempercayakan hidup kita padanya. Yesus Kristus namanya. Dan kini saatnya kita mau menyembah Dia, mengagungkan Dia, memuliakan Dia. Bersama alam semesta mengagungkan Dia. Mari kita akan pujian. Layak dipuji disembah. Mari kita puji dan layakkan Dia, Raja segala raja, Tuhan segala Tuhan. Haleluya. Oh. Alam semesta melukiskan kemuliaan bumi dan surga. bumi dan surga Menyanyikan kemuliaan nama Hosana, 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 Hosana. Mari dengan berdiri kita layakkan untuk puji Tuhan. Layak dipuji. Angkat tangan kita. Sembah Raja segala raja. Dia bertahta dulu, sekarang, selama-lamanya. Haleluya. Raja atas segala raja, namamu besar. Kita mulai bulan dia pertama. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. alam semesta melukiskan kebesaran Bumi dan surga menyanyikan kebesaran-Mu Tuhan. bumi dan surga Engkau mulia menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Oh, Hosana, 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 Hosana. Layaklah
terbesar, termulia ya Tuhan. Tidak ada nama lain yang mana kami pertaruhkan hidup kami. Tidak ada satu nama di kolong langit ini kami berserah, berpengharapan, menjalani kehidupan kami hari pas hari. Dan kami beroleh kemenangan dari satu kemenangan demi satu kemenangan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kami boleh ada tempat ini Tuhan. Ini semua karena anugerah-Mu, ini semua karena privilege yang Tuhan berikan kami boleh hadir menyembah Tuhan. Biarlah kami menjadi penyembah-penyembah yang benar. Kami mau memuji Engkau Tuhan, karena Engkau sudah memberikan yang terbaik buat kami, yaitu diri-Mu sendiri Tuhan. Tiada terbalaskan apa yang telah Engkau berikan buat kami. Dan biarlah pada saat ini Tuhan, dengan adanya kami di sini Tuhan, biarlah Engkau layakkan kami untuk masuk dalam penyembahan-Mu, pujian-Mu Tuhan. Biarlah kami bersukacita, bergirang-girang memuji akan kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau juga berkati setiap pelayan-pelayan yang melayani, terutama hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kami percaya Tuhan sore hari ini akan ada kebangunan rohani yang terjadi Tuhan. Jiwa-jiwa yang dipulihkan, jiwa-jiwa yang mengalami kemenangan, jiwa-jiwa yang mengalami berkat-berkat yang limpah dan limpah dari Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sudah siap memuji nama-Mu, menyenangkan hati-Mu Tuhan. Yang sudah siap memuji Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Silakan duduk. Ya, haleluya. Siapa yang di sini, kita semua yang bersuka cita karena kebaikan Tuhan, angkat tangan semua. Haleluya. Mari kita terus bersyukur, kita masuk gerbang Tuhan, menikmati hadirat Tuhan. Kita angkat pujian, masuk gerbang yang bersyukur. Katakan sebab Tuhan baik. Haleluya. Masuk gerbangnya bersyukur Dengan penuh pujian. Bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya. Puji Dia, Puji Dia, tiuplah sangkakala, musik dan tarian. musik dan tarian. Semua makhluk di bumi di surga, Di bumi di surga, dengan senang hati naikkan pujian.
Masih mau muji Tuhan? Ya, biarpun tempatnya kecil, kita terbatas dalam banyak hal. Tapi kelihatannya tadi saya lihat ada bapak ibu, opa oma yang kepengen goyang tapi kayaknya ketahan-tahan gitu. Muji Tuhan gak boleh tahan-tahan gitu ya. Oke, kita berdiri. Kita berdiri, kita angkat pujian. Sebab Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih Tuhan. Ekspresikan bapak ibu. Boleh goyang, boleh tepuk tangan, boleh bergaya apapun. Kasih yang terbaik buat Tuhan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Wow, luar biasa. Ya, Persekutuan Doa Injil makin hari makin luar biasa ya. Kemarin kita sudah berbagi kasih, sudah melayani ke orang-orang yang membutuhkan penghiburan, kebahagiaan. Dan saat ini kita mau mengekspresikan syukur kita, pujian kita kepada Tuhan. Kita boleh ada, kita boleh melakukan banyak hal bersama rekan-rekan seiman. Itu semua adalah privilege, anugerah, kepercayaan luar biasa dari Tuhan. Dan saat ini pun kita ada di sini. Kita sadar bahwa hidup kita adalah anugerah. Anugerah yang menjadi kesempatan buat kita memuji Tuhan dan melayani Tuhan. Mari kita akan menyembah Tuhan setelah itu kita siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Kita akan pujian. Hidupku adalah penyembahan. Pujian dan syukurku ku bawa padamu. Ku bawa padamu dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada, sadar bila ku ada, semua karena anugerah. Semua karena anugerah, bukan kekuatan. Kita ulang lagi dari pertama. Pujian dan syukurku. Oh. Pujian dan Ku bawa syukur padamu Tuhan.
hati. Dengan rendah hati ku persembahkan. Oh, ku sadar Bila ku semua ada, hanya anugerah, semua karena anugerah. bukan karena kekuatanku. Dengan hati yang paling dalam kita nyatakan, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakan aku, Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. ku tahu hidupku, ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Oh, segenap hidupku, Segenap hidupku persembahkan. musik terus berjalan. Mari kita renungkan pujian ini. Allah menciptakan kita dengan sungguh amat baik. Dan kita sebagai ciptaan yang sempurna diminta untuk melayani Dia, memuji Dia, mempersembahkan hidup kita. Apapun perjalanan hidup kita pada saat ini, kita sadar kalau kita masih ada saat ini, itu karena anugerah. Hari lepas hari kita jalani pergolakan, pergulatan hidup kita jalani. Jatuh bangun, sakit, pahit, getir kita jalani. Tapi kita sadar kalau kita ada saat ini. Kita duduk, kita menyembah Tuhan, kita memuji Tuhan, kita bersuka cita kepada Tuhan. Itu semua karena anugerah. Dan sungguhnya kita tidak bisa terima. Kita tidak layak, tapi kita dilayak. Bersyukur dan bersyukur. Kita terus memuji Tuhan. Biar hidup kita yang adalah kesempatan ini, yang cuma satu kali, kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau mempersembahkan diri kita kepada Tuhan. Seutuhnya, segenap hidup kita untuk Tuhan. Mari kita akan pujian sekali lagi dengan sungguh, begitu sungguh. Ekspresinya nyatakan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Pujian dan syukurku ku bawa padamu, ku bawa padamu dengan segenap hati. dengan senang hati. Ku persembahkan. Kami sadar Tuhan, kami ada saat ini semua karena anugerah. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Nyatakan ku tahu hidupku, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakan aku, kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Oh, ku tahu berharga di mata-Mu Tuhan. Di mata-Mu segenap hidupku Persembahkan. Kita terus puji Tuhan, katakan ku tahu hidupku. Haleluya. Ku tahu Yesus adalah hidup kami penyembahan Tuhan. Kau ciptakan kami dalam kemuliaan.
terus berjalan, mari kita sembah Tuhan. Haleluya. Oh haleluya. Haleluya, haleluya. Oh haleluya. Kau ciptakan kami Tuhan. Haleluya. Kau layakkan kami Tuhan. Engkau tempatkan kami sebagai mitramu Tuhan. Oh haleluya, terima kasih Tuhan. Tidak ada yang kami bisa balas Tuhan kepada Engkau Tuhan. Selain kami memuji Engkau, memuliakan Engkau. Haleluya, haleluya. Engkau layak Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Glory, haleluya, haleluya, haleluya. Oh Yesus. Berharga Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya Yesus. Engkau jadikan hidup kami berharga. Engkau jadikan hidup kami penyembahan. Engkau sendiri berkata saat ini penyembah-penyembah benar akan datang kepadamu. Karena kami hidup di dalam roh dan kebenaran. Biarlah kami menjawab Engkau dengan penyembah benar. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Glory, haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Oh Tuhan Yesus. Berkati hidup kami, layakkan kami Tuhan. Supaya kami terus menjadi berkat Tuhan. Haleluya. Karena hidup kami berharga di mata-Mu. Engkau jadikan kami mulia Tuhan. Karena kami hidup. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Oh terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Terus sembah Tuhan. Terus sembah Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Yesus. Oh layakkan kami Tuhan. Haleluya. Ku tahu hidupku. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakan aku. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu Tuhan. Segenap hidupku. Segenap hidupku. Mari kita dengan bangkit berdiri, kita nyatakan dengan iman. Ku tahu hidup kami Tuhan adalah penyembahan. Haleluya. Ku tahu hidupku. Dengan bangkit berdiri, kita angkat tangan kita, nyatakan penyembahan kita. Nyatakan Dia mulia, karena Dia sangat mulia dan termulia. Kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku Bapa. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Berharga di mata-Mu. Segenap hidupku. Segenap hidupku bersama. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku ku serahkan. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Berharga di mata-Mu. Amin, haleluya. Segenap hidupku. Segenap hidupku Persembahkan. Mohon kesediaan Pak Amos memimpin kita dalam doa.
Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya. Oh, glory, haleluya. Amin, haleluya. Amin, haleluya. Amin, haleluya. Haleluya, Yesus. Oh, glory, Yesus. Oh, haleluya. Amin, haleluya, Yesus. Amin, haleluya, Yesus. Glory, haleluya. Haleluya, Yesus. Amin, haleluya, haleluya, Yesus. Amin. Puji Tuhan, tolong Mah, terima. Mah, iPad tolong. Kita bersyukur buat anugerah Tuhan. Kita rindu terus belajar kebenaran firman Tuhan. Kita percaya saat kita terus dalami firman, lebih lagi kita rajin menggali firman, giat meneguhkan hati kita, memiliki determinasi yang lebih lagi untuk gali firman, kita percaya kita akan terus dan terus dapati kekayaan-kekayaan rohani, puji Tuhan, yang akan sungguh membuat hidup ini nggak bergantung kepada kekayaan-kekayaan jasmani. Tahu bersama kekayaan jasmani kita butuhkan, perkara-perkara jasmani kita butuhkan, tetapi sungguh kita yakin saat kekayaan rohani itu melimpah dalam hidup kita, semua bentuk berkat-berkat jasmani bukan menjadi penentu dalam hidup kita. Itu semua add-on, pendukung untuk kita jalani hidup ini. Tetapi di atas segalanya kita bisa bangga kepada Yesus kita, karena oleh karyanya kita bisa diperkaya dengan segala berkat-berkat rohani, puji Tuhan. Kita rindu kembali dalami firman, kita gali firman dengan tanah atau dataran yang kita gali adalah surat 2 Korintus. Kita rindu dan rindu supaya lebih lagi kita memperoleh kekayaan-kekayaan rohani dari surat yang Paulus tulis kepada jemaat di Korintus. Kita masuk ke pendahuluan. Dalam pelayanan PB tidak ada lagi pemisahan, apalagi penggolongan antara kaum awam dan rohaniawan. Allah merekrut setiap umat tebusan Kristus menjadi pelayannya lewat pemberian Roh Kudus. Terus diingatkan di PL, di perjanjian lama, enggak semua orang Israel terima Roh Kudus. Tetapi saat bicara gereja, setiap orang percaya yang lahir baru dalam hidupnya pasti ada Roh Kudus. Sehingga dalam pelayanan enggak ada lagi pemisahan. Memang dalam posisi, dalam jabatan, dalam fungsi ada perbedaan. Tetapi kita percaya di dalam pelayanan enggak ada lagi pembedaan. Kita sama-sama pelayan Yesus Kristus yang telah mati bagi kita. Next,
para pelayan PB adalah mereka yang mengandalkan hanya Kristus dan karya salibnya untuk menerima perkenanan dan berkat Allah, untuk jalani hidup dan pelayanan yang berdampak bagi sesama. Paragraf kedua inilah yang akan menjadi fokus kita gali pada saat sore hari ini. Ketiga, para pelayan PB mengandalkan hanya Roh Kudus untuk menuliskan hukum Allah di hati sesama melalui pemberitaan Injil Kristus yang dibagikan sesuai dengan panggilan kita masing-masing. Kami orang tua, saat anak-anak kami semakin bertumbuh dewasa, kami semakin disadarkan, kami hanya bertugas menasehati, mendoakan, tetapi bagaimana hidup anak kami diubahkan untuk cinta Yesus, untuk mau menyenangkan hati Kristus, itu sepenuhnya pekerjaan Roh. Kami hanya mendoakan, menasehati, kami enggak punya daya kemampuan untuk mengubah hati seseorang. Tidak punya kami daya kemampuan untuk mengubah hati anak-anak kami. Kami sadari pelayan PB hanya mengandalkan Roh Kudus untuk menulis hukum Allah. Sehingga setiap orang yang di hatinya, di sanubarinya ada hukum Allah, maka mereka lakukan hukum bukan karena takut akan api neraka, tetapi lakukan hukum, taati perintah firman Tuhan karena tahu bahwa saat lakukan dosa itu menyakiti hati Yesus. Itu sungguh-sungguh bisa menjadi bagian seseorang yang mau hidupnya dituliskan hukum Allah di hatinya oleh Roh Kudus. 2 Korintus 3 ayat 6 yang menjadi ayat yang membingkai keseluruhan pembahasan kita tentang pelayanan perjanjian baru, ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari Roh. Sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi Roh menghidupkan. Kami terus belajar saat kami menasehati anak-anak kami andalkan Roh Kudus supaya tidak menjadi nasihat yang tertulis. Itu mematikan. Karena serba memaksa anak-anak kami, disiplin yang enggak alkitabiah ke anak-anak kami akan membuat anak-anak kami pertama saat punya kebebasan mereka akan berontak sedemikian rupa. Kedua, mereka bisa saja taat, sepertinya terus taat tetapi di dalam kemunafikan karena semua serba dipaksakan. Kami tentu enggak mau seperti itu. Saat kita sama-sama terus dalami firman, enggak mungkin orang Kristen sejati hidup seperti itu. Taat terus tetapi di dalam takut, bukan cinta, di dalam keterpaksaan, bukan kerelaan. Kami sadar akan hal itu, karena itulah mau enggak mau kami andalkan Roh Kudus. Mau enggak mau buat apa lagi kami ini dalam mendidik anak-anak kami, enggak bisa buat apa-apa lagi kami. Hanya nasihati dan andalkan Roh Kudus, menuliskan hukum Kristus di hati anak-anak kami. Puji Tuhan. Kita mau masuk ke bahasan kita di sore hari ini, melanjutkan pembahasan minggu lalu. Kita sudah belajar minggu lalu tentang sebuah program pengumpulan dana yang diprakarsai oleh Rasul Paulus. Paulus yang menginisiasi program pengumpulan dana ini. Jadi saat itu di Yerusalem, Yudea, jemaat Tuhan, gereja mula-mula, jemaat yang mula-mula percaya kepada Kristus itu sedang sangat menderita dalam kemiskinan luar biasa. Nah, Rasul Paulus berinisiatif membuat program pengumpulan dana. Sumbernya adalah jemaat-jemaat gereja-gereja yang ia rintis.
yang ia dirikan. Dikumpulkan untuk Paulus dan tim bawa ke jemaat gereja di Yudea. Yang saat itu sekali lagi dalam penderitaan, aniaya, sangat miskin, butuh. Mereka mungkin makan aja sudah sulit, untuk makan aja udah sulit. Mereka butuh banget dukungan orang-orang Kristen di Asia kecil, di Makedonia, di Akaya, butuh banget. Puji Tuhan, puji Tuhan. Program ini diinisiasi, diprakarsai oleh Rasul Paulus, dan kita belajar salah satu gereja yang Paulus harapkan memberi banyak adalah jemaat Korintus. Karena jemaat ini kaya. Seperti Pak Guru kemarin di Zoom Pak Guru ya. Korintus itu kota pelabuhan, bahkan transit yang mempersingkat waktu sedemikian rupa pelayaran. Bisa beristirahat di situ, pindah kapal itu menghemat waktu begitu banyak sehingga enggak heran Korintus itu kota yang begitu banyak pendatang, kota yang hidup perdagangannya, kaya raya kota Korintus. Enggak heran gerejanya pun dihuni atau jemaat-jemaat yang bergabung di situ adalah jemaat-jemaat yang kaya. Tentu enggak semua, ada budak-budak, tetapi ada jemaat-jemaat kaya di kota Korintus. Karena itu sekali lagi, Paulus mengharapkan jemaat ini memberi besar bagi program pengumpulan dana ini. Namun menurut laporan Titus, yang pulang dari Korintus, saat itu Paulus di Filipi, Titus beri laporan ke Paulus di Filipi, di kota Filipi. Pengumpulan dana di gereja Korintus itu mandek, progresnya nggak signifikan. Itulah latar belakang 2 Korintus pasal 8 dan 9. Sekali lagi, itulah background, latar belakang mengapa kita sekarang punya pasal 8 dan 9 dari 2 Korintus. Tanpa masalah itu nggak ada surat 2 Korintus 8 dan 9. Selalu kita belajar surat demi surat itu muncul karena ada masalah. Kita diingatkan setiap masalah dalam hidup kita itu merupakan cara Allah untuk mengajari kita beberapa hal, banyak hal. Tetapi kita percaya setiap masalah mendatangkan kebaikan. Masalah yang terjadi saat itu datangkan kebaikan. Ada 2 Korintus 8 dan 9. 2 pasal ini bukan hanya memberkati jemaat Korintus, tetapi memberkati gereja sepanjang sejarah sampai kita ke saat ini, di saat ini, puji Tuhan. Kita lihat ayat pembuka kita sore hari ini. Dikasihi untuk mengasihi, 2 Korintus 8 ayat 8 sampai 9, saya bacakan dalam bahasa Indonesia masa kini. Saya tidak menganjurkan itu sebagai sebuah perintah, tetapi dengan menunjukkan betapa giatnya orang lain menolong sesamanya, saya juga ingin tahu sampai di mana kasihmu. Next. Sebab kalian mengetahui betul bahwa kita sangat dikasihi oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Ia kaya, tetapi membuat dirinya menjadi miskin untuk kepentinganmu, supaya dengan kemiskinannya kalian menjadi kaya. Menggunakan kemurahan hati jemaat Makedonia, jemaat Filipi, Berea, Tesalonika, itu jemaat-jemaat di provinsi Makedonia, menggunakan kemurahan hati jemaat Makedonia sebagai katalis
sebagai teladan, Paulus menggerakkan kemurahan hati jemaat Korintus dalam mendukung pengumpulan dana bagi jemaat di Yudea. Kita sudah lihat kemarin teladan jemaat Makedonia, bagaimana mereka dalam keadaan sangat miskin, mereka bisa mendukung program ini melampaui kemampuan mereka. Kita lihat selanjutnya, berdasarkan tadi ayat 8 dan 9, dalam nasihatnya Paulus enggak mau. Karena didorong, karena digerakkan oleh Paulus, kemudian jemaat Korintus memberi karena terpaksa. Paulus enggak mau hal itu sampai terjadi. Mengapa Paulus enggak mau? Karena ia mengerti benar pentingnya kerelaan hati dalam melayani, dalam memberi. Saya memperluas pelayanan memberi, berkurban harta itu kepada pelayanan secara umum. Di sore hari ini saya memperluas skop pelayanan memberi atau berkurban secara atau dalam hal harta benda, saya perluas ke pelayanan secara umum. Paulus mengerti saat pelayanan dilakukan dengan terpaksa, maka itu tidak diterima. Kita lihat ayatnya. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Kalau dengan rela diterima, dengan terpaksa tidak diterima, itu logisnya dari ayat ini. Kita diajari oleh ayat ini. Sikap hati itu jauh lebih penting daripada act of service. Tindakan pelayanan, sikap hati itu jauh lebih penting karena itu yang membuat pelayanan, pemberian kita diterima. Paulus nggak mau jemaat Korintus memberi mungkin banyak, tetapi nggak diterima, nggak diberkahi oleh Allah sehingga nggak berdampak apa yang dipersembahkan. Paulus nggak mau pelayanan kita ini nggak berdampak karena dilakukan dengan terpaksa. Hukumnya, aturannya udah diberikan oleh ayat ini. Rela hati diterima oleh Tuhan sehingga diberkahi, diperkenan. Pelayanan kita bukan hanya memberkati kita secara pribadi, tetapi orang-orang yang kita layani juga diberkati. Pelayanan yang berdampak. Karena itulah Paulus mau pastikan. Kita sudah baca tadi, bukan sebagai sebuah perintah, bukan sebagai sebuah perintah. Paulus enggak mau jemaat Korintus sampai kepada kesimpulan yang penting saya memberi, yang penting saya melayani. Enggak mau, karena Paulus tahu yang penting lakukan act of service, tetapi dengan asal-asalan tanpa koreksi motivasi, Paulus tahu itu enggak akan berguna. Enggak ada gunanya act of service, tindakan pelayanan yang semacam itu. Paulus tahu persis akan hal itu. Karena itulah Paulus mau memastikan. Seperti Paulus memberi disclaimer. Saya menggunakan teladan jemaat Makedonia, dorong kalian untuk memberi, tetapi pasti ya, pastikan di pikiran kalian, pemahaman kalian, aku enggak memberi perintah. Itu yang ingin Paulus pastikan di bagian kita ini. Puji Tuhan, sikap hati jauh lebih penting daripada pelayanan itu sendiri. Kebenaran ini merupakan penegasan dari konsep kebenaran yang Allah telah nyatakan dalam PL. 1 Samuel 15
22 berkata seperti ini, tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran, korban sembelihan, sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Next. Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Kita lihat di ayat ini. Sebuah prinsip yang Allah berikan. Apa yang kita beri? Pengorbanan kita. Apa yang kita kurbankan? Itu menjadi sia-sia saat hati kita nggak benar. Karena itu kita mau pastikan sikap hati kita rela dalam melayani. Saya ingin membawa sedikit kepada salah satu contoh. Ada orang-orang melayani karena guilt, rasa bersalah. Isu ini sedang marak di kekristenan Amerika Serikat terkait dengan seorang pendeta cukup ramai di sana dengan bukunya yang berjudul Radikal. Buku ini diyakini membuat banyak orang Kristen melayani karena guilt, karena rasa bersalah. Bukan dengan rela hati, tetapi karena rasa bersalah. Di rasa bersalah ini salah satu contoh dari lawan kata, antonim, keadaan yang terbalik versus dari kerelaan hati. Guilt dibangkitkan oleh rasa bersalah. Jadi contohnya adalah seperti ini. Oleh karena buku ini, banyak anak-anak muda di kota-kota besar, kemudian sekolah Alkitab dan pergi melayani di desa-desa. Tentu bukan pelayanan ini yang salah. Saat pelayanan semacam ini dilakukan dengan hati yang rela, kita percaya menginspirasi banget. Seperti tadi, pemberian jemaat Makedonia. Itu sebuah teladan yang menginspirasi gereja sepanjang sejarah. Inspirasi yang amat sangat luar biasa. Pemberian, pelayanan jemaat Makedonia. Tetapi yang terjadi saat sebuah pelayanan sehebat apapun itu tetapi bukan dengan rela, tetapi contohnya di sini karena guilt, karena rasa bersalah oleh karena buku ini, maka sekarang buku ini termasuk yang dikritisi habis-habisan buku ini berjudul Radikal. Banyak yang memberi diri melayani Tuhan, jangkau daerah-daerah yang sulit. Setelah bertahun-tahun, hasilnya apa? Hasilnya adalah gereja-gereja semacam ini dipenuhi oleh orang-orang yang pertama, punya semangat menghakimi, kedua, punya kecenderungan menganggap rendah orang lain yang gak bisa sama seperti mereka. Ini yang terjadi. Sepertinya mulia sekali meninggalkan pekerjaan sekolah Alkitab melayani di desa-desa. Tetapi bukan karena kerelaan, hasilnya adalah kekacauan. Demikianlah sehebat apapun pelayanan kita, tetapi hati kita gak benar. Sebesar apapun persembahan kita berikan, hati kita gak benar, pada akhirnya hanya kekacauan yang didapat. Ini contoh nyata. Jadi saat itu di sana banyak orang-orang kulit putih mendirikan gereja di kota-kota kulit hitam. Hasilnya adalah sekarang ini gereja-gereja ini di kota kulit hitam
diisi tetap aja oleh orang-orang kulit putih dari kota. Sedangkan nggak ada orang-orang kulit hitam yang berjemaat di gereja ini. Sekali lagi, visi misinya udah salah dari awal, sehingga akan kita dapati kegagalan, kekacauan selanjutnya. Hanya tinggal menunggu waktu. Itu yang kita bisa belajar. Itu yang kita bisa sama-sama renungkan. Kita mau pastikan, seperti Paulus ingin memastikan bahwa jemaat Korintus memberi dengan rela hati. Kita mau sama-sama saling menasehati, saling mengingatkan, saling mendoakan. Kita pun terus jaga hati kita, memperhatikan motivasi kita untuk memastikan pelayanan kita di dalam kerelaan. Puji Tuhan. Untuk itu kita masih di 2 Korintus 8 ayat 8 sampai 9, ayat 9-nya Paulus, untuk itu Paulus mengingatkan jemaat Korintus bahwa mereka telah sangat dikasihi Kristus. Dan bahwa pengenalan akan kasih Kristus inilah yang menumbuhkan kerelaan hati dalam melayani. Kita bisa lihat kembali ayat tadi. Sebab kalian mengetahui betul bahwa kita sangat dikasihi oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Itulah inti dari alasan untuk kita menumbuh kembangkan di hati kita kerelaan melayani. Puji Tuhan. Karena itu kita pun mau belajar dari 2 Korintus pasal 8 tentang bagaimana cara kita, alasannya kan dikasihi Kristus. Cara kita untuk merasakan kasih Kristus, menikmati anugerah Kristus yang menumbuhkan kerelaan sehingga saat kita layani dalam kerelaan, pelayanan kita berdampak. Itu kurang lebih logisnya, urutan logisnya. Kita berusaha sama-sama supaya sungguh bisa merasa dikasihi, sangat dikasihi oleh Kristus, sehingga di hati kita tumbuh kerelaan untuk melayani sesama. Di dalam kerelaan tersebut, pelayanan kepada sesama berdampak. Itu yang sama-sama kita ingin belajar di sore hari ini. Dasar kita sekali lagi 2 Korintus pasal 8. Saya ingin kasih kutipan dari Paul Washer. Tugas tersulit kita sebagai orang Kristen adalah untuk percaya bahwa Allah mengasihi kita sebesar yang Ia katakan dalam Alkitab. Seringkali kita mendengar bahwa kita ini dikasihi Allah, hidup kita berharga, tetapi itu hanya di pikiran. Kita nggak benar-benar percaya bahwa kita ini dikasihi Allah. Tugas tersulit untuk kita benar-benar merasakan kasih Allah. Karena kita percaya saat kita benar-benar merasakan bahwa kita ini dikasihi banget oleh Allah, pasti semua yang kita lakukan itu dalam kerelaan. Karena cinta, puji Tuhan. Kita lihat dulu Efesus 3, 18-19, menjadi tugas sulit bagi kita. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya, panjangnya, tingginya, dalamnya kasih Kristus. Next. Dan dapat mengenal kasih itu, sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Tugas sulit banget untuk kita benar-benar bisa pahami bahwa kasih yang besar ini itu udah dicurahkan bagi kita. Karena kita yakin bersama, karena kita sangat-sangat yakin jika kita benar-benar merasa dikasihi, maka kita akan mengalirkan kasih itu dalam pelayanan kita. Puji Tuhan. Saya mau membagi 3 poin. Next,
dari 2 Korintus pasal 8, 3 poin. Cara kita mengenal kasih Kristus. Pertama, terinspirasi oleh sesama. Kedua, menghitung berkat rohani. Ketiga, mengingat pengorbanan Kristus. Puji Tuhan. Kita lihat yang pertama. Cara kita untuk sungguh-sungguh lebih dan lebih lagi merasakan bahwa kita ini dikasihi banget oleh Kristus. Pertama, terinspirasi oleh sesama. Dengan kerelaan sendiri, mereka jemaat Makedonia meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka mendesak Paulus untuk diikut sertakan dalam pelayanan. Tentu bukan untuk dihargai, bukan mereka haus pujian. Kita percaya Rasul Paulus bukan seorang bodoh yang bisa dibodohi, dibohongi oleh para pelayan seperti di gereja modern sekarang ini. Paulus paham banget. Jemaat Makedonia itu sampai mendesak dia untuk ikut serta memberi karena jemaat Makedonia benar-benar merasakan dikasihi oleh Kristus. Benar-benar merasakan dikasihi oleh Kristus. Puji Tuhan, puji Tuhan. Keteladanan jemaat Makedonia, Paulus sajikan sebagai stimulus bagi jemaat Korintus. Tadi katalis teladan yang menginspirasi. Jemaat yang merasa kurang dikasihi oleh Kristus perlu belajar dari jemaat yang telah menikmati kelimpahan sayangnya Kristus. Jemaat Makedonia dibuktikan dengan bukan hanya rela, tetapi mereka desak Paulus, ikut sertakan kami dalam pelayanan. Kami mau ikut melayani jemaat di Yerusalem yang sedang menderita. Kami ingin ikut pelayanan. Itu mereka lakukan karena telah menikmati kasih Kristus demikian luar biasa. Mereka sudah menjadi penikmat-penikmat anugerah. Sedangkan jemaat Korintus belum begitu nikmati anugerah tersebut. Karena itu perlu lihat contoh, lihat teladan, perhatikan teladan dan biarkan diri terinspirasi. Next, kita perlu memperhatikan hidup dan pelayanan mereka yang melayani dalam kerelaan hati. Untuk selanjutnya kita bisa membuka hati untuk terinspirasi oleh mereka. Dengan berpikir orang lain bisa, saya pun bisa. Puji Tuhan, puji Tuhan. Tentu sesuai dengan panggilan kita. Bukan ikut-ikutan. Bukan ikut-ikutan, kita mau tegaskan sama-sama, panggilan kita berbeda-beda. Tetapi bagaimana kita terinspirasi oleh orang-orang yang sudah begitu nikmati anugerah Allah, sehingga dalam segala pelayanan mereka, mereka bisa rela hati, itu sungguh patut menjadi perhatian kita. Kita bisa belajar dari mereka, sehingga kita benar-benar terinspirasi. Dari saya, cara-cara sederhana adalah memperhatikan, mengunjungi hamba-hamba Tuhan di desa. Mereka nggak ada yang perhatikan. Jemaat mungkin hanya 20-30. Tentang persembahan amat sangat sedikit. Dan mereka rela. Saat kita rutin perhatikan, bahkan mungkin kunjungi hamba-hamba Tuhan di desa.
kita akan temukan banyak inspirasi. Puji Tuhan. Kedua, hamba-hamba Tuhan seperti kemarin yang melayani di panti-panti asuhan, panti jompo, taman pemulihan, dan sejenisnya. Hamba Tuhan yang dengan senang hati, rela hati melayani orang-orang yang kita lihat. Kita hanya 2 jam saja, kita masih ada yang kita jaga jarak. Saya pribadi nggak seperti istri saya lebih hebat istri saya ya. Bisa peluk, kok saya masih ada jaga jarak. Takut-takut ya. Tetapi mereka tiap hari menunjukkan kasih kepada orang-orang dengan gangguan jiwa. Dengan kerap kali sering rutin mengunjungi hamba-hamba Tuhan yang seperti ini, kita yakin bersama kita banyak beroleh inspirasi. Kita bisa berpikir orang lain bisa demikian rela hati melayani. Kok saya nggak bisa ya? Nah, itu kan membangkitkan keinginan kita untuk menikmati apa yang salah di saya. Apa saya kurang mendalami firman? Apakah saya kurang berdoa? Apakah saya kurang punya komunitas rohani? Kok saya kurang rasa dikasihi oleh Tuhan? Sehingga apapun pelayanan saya, ya karena formalitas, karena enggak enak hati, dan lain-lain sebagainya, termasuk tadi, karena guilt, karena rasa bersalah. Semua alasan melayani selain karena sudah dikasihi oleh Kristus, pasti ujung-ujungnya kekacauan. Itu hukumnya berdasarkan 2 Korintus 8 ayat 8 sampai 9. Hanya pelayanan yang beralasan sudah dikasihi oleh Kristus. Pelayanan itulah yang berdampak. Saat kita kurang, apalagi meragukan kasih Kristus, mau layani apa sih? Mau memberi apa sih kepada orang lain? Gak ada yang kita bisa tawarkan, sajikan kepada orang lain saat kita pun merasa kurang dikasihi oleh Kristus. Kurang dicintai oleh Kristus. Itu kiranya menjadi perenungan kita sama-sama. Puji Tuhan. Kita masuk, masih ada satu lagi ya. Next ya, 2 lagi ya, menghitung berkat rohani. 2 Korintus 8 ayat 7. Maka sekarang sama seperti kamu juga kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, perkataan, pengetahuan, kesungguhan membantu, kasihmu terhadap kami. Demikian jugalah hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Di sini Rasul Paulus mendaftarkan beberapa kekayaan rohani yang telah dinikmati oleh jemaat Korintus. Kekayaan rohani yang merupakan bukti kasih Allah yang gak mungkin dinikmati dan disyukuri oleh mereka yang berada di luar Kristus. Jadi ini privilege tadi Pak Guru katakan, privilege dari setiap orang yang sudah lahir baru, setiap orang-orang Kristen sejati. Paulus daftarkan beberapa kekayaan rohani yang hanya bisa dinikmati oleh orang-orang yang telah ditebus oleh darah Kristus. Paulus sajikan, ini loh, kamu sudah kaya dalam hal-hal ini. Next, kita perlu lebih giat dalam menghitung kekayaan rohani daripada kekayaan jasmani. Kebiasaan ini bukan hanya mematikan iri hati kita terhadap orang-orang di luar Tuhan yang lebih kaya secara jasmani. Kebiasaan ini juga akan memperdalam pengenalan kita akan kasih Allah. Saat kita renungkan, pikir-pikirkan, daftarkan, ingat-ingat
perkara-perkara rohani, kekayaan-kekayaan rohani yang Tuhan beri di sepanjang hidup kita, cinta kita pada Yesus akan terus bertambah. Karena kita tahu betapa baiknya Yesus dalam hidup kita. Betapa baiknya kita diberi privilege menikmati kekayaan-kekayaan yang gak mungkin orang lain, orang di luar sana nikmati. Tetapi kita bisa nikmati. Mari kita belajar hitung. Perhatikan. Buat list kalau perlu. Dan renungkan. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Segala hormat kemuliaan bagi Yesus. Puji Tuhan yang ketiga, berkaitan dengan poin yang nomor 2, ayat 9, mengingat pengorbanan Kristus. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus. Yaitu Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin sekalipun Ia kaya. Supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Jadi kita bisa ambil 2 poin ini dengan melihat seperti ini, jemaat Korintus itu kaya secara rohani, bisa terima privilege yang gak dinikmati oleh orang-orang luar, bukan karena jasa, next Mos, atau jerih lelah mereka. Jemaat Korintus kaya secara rohani, hidupnya kaya, kekayaan rohani, kaya akan berkat-berkat rohani, bukan karena jasa atau jerih lelah mereka. Kristus yang telah memiskinkan diri supaya mereka kaya. Ia yang kaya telah menjadi miskin saat berinkarnasi. Supaya jemaat Korintus dan juga setiap umat tebusannya bisa menjadi kaya. Kita yakin bersama, kita paham kok. Kita belajar sedikit demi sedikit, kita mulai paham. Jemaat Korintus itu memang kaya dari sononya. Mereka enggak membutuhkan Kristus untuk kaya secara jasmani. Enggak butuh mereka. Kristus miskin supaya jemaat Korintus kaya perkara-perkara rohani. Dan mereka perlu sadar, mereka kaya dalam ibadah-ibadah mereka, ada banyak karunia-karunia Roh Kudus, bahasa roh nubuat, perkataan pengetahuan, perkataan hikmat, karunia iman, karunia membeda-bedakan roh, karunia menafsirkan bahasa roh. Kita bisa daftarkan, masih banyak lagi. 9 yang Paulus daftarkan itu hanya seperti contoh. Masih banyak lagi. Karunia menasehati, karunia mengajar, karunia memberi seperti kita sudah bahas minggu lalu. Itu semua mereka nikmati bukan karena jasa atau jerih lelah mereka, tapi karena Yesus telah memiskinkan dirinya untuk kepentingan mereka. Next, bukan hanya lahir dengan keadaan sangat miskin. Kristus juga mati dalam keadaan paling melarat. Ia membuat dirinya miskin secara jasmani dan juga rohani. Disalib, tak ada lagi kekayaan rohani di hidup Yesus Kristus. Saat Ia nanggung dosa isi dunia, dikatakan Allah Bapa memalingkan wajahnya dari anak kesayangannya. Sang Bapa gak bisa melihat, memandang anaknya yang dikuasai, dipenuhi oleh dosa, sedang menanggung dosa isi dunia. Kekayaan rohani di hidup Yesus saat itu dilepaskan. Kebenaran ilahi, perkenanan ilahi, kekudusan ilahi dilepaskan. Kekayaan rohani seluruhnya dilepaskan oleh Yesus. Ia lepaskan. Dua Korintus 5 ayat 21,
Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Jemaat Korintus terima pembenaran dari Allah. Jemaat Korintus diperkenan oleh Allah karena Yesus kebenarannya saat itu diambil. Lebih tepat Yesus memberikan kebenarannya, melepaskan kebenarannya supaya ia bisa menanggung dosa isi dunia. Ia melepaskan kekudusan, ia melepaskan perkenanan ilahi. Puji Tuhan, puji Tuhan. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya bisa dibenarkan, bisa menerima kekayaan rohani. Jadi sepanjang hidup jemaat Korintus sampai detik mereka lahir baru, itu hidup mereka hanya kekayaan jasmani. Nggak ada itu damai surgawi, sukacita surgawi. Nggak ada itu karunia-karunia Roh Kudus. Sepanjang hidup mereka, di detik mereka kenal Yesus, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, barulah mereka mulai terima kekayaan rohani. Puji Tuhan, puji Tuhan. Kita mengingat pengorbanan Kristus. Itu yang membuat kita merasa dicintai, merasa dikasihi. Next, kita perlu kita tenggelam dalam kasih Kristus saat kita mengingat pengorbanannya. Kasihnya saja yang menumbuhkan kerelaan, bahkan kesukaan di hati kita saat melayani. Kita perlu sampai kepada kondisi ini. Perjuangan kita seumur hidup kita, tugas yang tersulit Paul Wasser katakan, untuk kita benar-benar percaya Allah sangat mengasihi kita. Untuk sampai pada kondisi benar-benar percaya Allah mengasihi kita dengan kasihnya yang lebih tinggi dari langit, lebih dalam dari lautan, lebih luas dari samudra, lebih indah dari pelangi, lebih manis dari madu. Saat kita bisa dikasihi sedemikian rupa, maka segala tindakan kita di hari-hari kita itu akan lebih dan lebih lagi dimotivasi oleh kerelaan, oleh cinta, oleh sukacita. Karena itu penting dan penting. Penting dan penting untuk kita sampai kepada hubungan yang semacam ini dengan Kristus. Pertama, kita terinspirasi oleh sesama yang sudah menjadi penikmat-penikmat kebesaran kasih Allah. Kedua, kita terus lebih memperhatikan untuk menghitung berkat-berkat rohani daripada berkat-berkat jasmani. Ketiga, kita terus mengingat pengorbanan Kristus. Itu cara-cara yang kita dapati. Tentu semua dalam pertolongan Roh Kudus. Apa yang Paulus tulis di 2 Korintus pasal 8 ini kiranya membuat kita hari ke hari punya hubungan yang sedemikian berkualitas sehingga kita benar-benar merasa dikasihi oleh Kristus, dicintai oleh Kristus. Maka pelayanan kita enggak lagi dimotivasi oleh tadi guilt, rasa bersalah, oleh enggak enak hati, oleh tuntutan orang tua, tuntutan suami atau istri, dan lain-lain sebagainya. Saat kita bisa punya hubungan yang sedemikian berkualitas dengan Kristus yang sudah menjadi miskin untuk memperkaya kita, maka kita percaya lebih dan lebih lagi. Ini perjuangan kita bersama-sama Bapak Ibu
Saudara-saudari, ini perjuangan kita bersama-sama berat, sulit, karena saya pribadi sudah cukup umur saya untuk menyadari betapa sering saya melayani bukan karena dikasihi oleh Tuhan, tetapi karena hal-hal lain. Dan saya pun sudah menjadi saksi dari begitu banyak pelayan yang melayani bukan karena sudah dikasihi, tetapi karena hal-hal lain. Kita mau belajar dan belajar. Puji Tuhan. Tuhan Yesus tolong dan tolong kita. Kita bisa sampai kepada titik seperti jemaat Makedonia yang begitu dicintai oleh Kristus sehingga untuk pelayanan mereka mendesak Paulus untuk diikut sertakan. Puji Tuhan. Kita masuk dalam penutup. Pelayanan yang mempermuliakan Kristus dan memberkati sesama membutuhkan kerelaan hati. Hanya pengenalan yang benar akan cinta Kristus yang sanggup menumbuhkan kerelaan hati dalam melayani. Next. Untuk itulah kita perlu terus terinspirasi oleh para penikmat anugerah Kristus. Kita perlu menghitung kekayaan rohani yang telah kita terima, telah kita nikmati. Kita lebih lagi fokus kepada keindahan-keindahan surga yang kita nikmati. Saya pribadi, perenungan saya seringkali dalam berdoa, saya bertanya dalam hati, kok cinta saya kepada Yesus kok kayaknya kurang ya cinta saya kepada Yesus. Nggak sebesar cinta saya sama istri saya tercinta ini ya. Kayaknya kalau istri saya cinta banget ya. Tapi kok cinta kepada Kristus kok nggak ada gitu ya. Kok nggak ada seperti saya merasakan ke istri saya. Tapi saya dapat dari perenungan saya, tugas saya bukan berusaha mencintai Yesus. Tugas saya adalah bagaimana saya nikmati kasih Kristus. Itu tanggung jawab saya. Memberi diri dalam saat-saat teduh, waktu-waktu untuk berkonsentrasi dengan Allah. Saya memberi diri, Tuhan kasihi saya Tuhan, cintai saya Tuhan. Jamahanmu itu biar sentuh saya Tuhan. Yesus cintai saya, Yesus. Saya memberi diri supaya Engkau cintai saya. Karena itu ya, saya sampai kepada kesadaran, kalau kita yang berusaha cintai Yesus, gagal terus kita, capek kita. Tapi saat kita, Tuhan cintai saya Tuhan. Wah itu beda, Bapak Ibu Saudara-saudari, itu beda. Sembari kita lakukan 3 hal tadi, terlebih yang nomor 3 tadi ya, kita renungkan salib Kristus. Itu beda benar. Biarkan diri kita dicintai oleh Kristus. Beri waktu, beri pikiran, beri hati. Tuhan, cintai saya, nyatakan kasih-Mu dalam hidup saya Tuhan. Entah bagaimana caranya. Tuhan Yesus tolong kita semua. Melalui bagian-bagian ini kita jemaat sama-sama akan melayani dalam kerelaan hati sesuai dengan panggilan kita. Nggak ada yang merasa paling hebat dalam melayani. Saya bisa memberi paling besar loh. Kamu nggak bisa. Nggak akan. Karena semua karena rela, karena cinta. Masing-masing karena hubungan pribadi yang berkualitas banget dengan Kristus. Jadi masing-masing pribadi ya beda-beda pelayanannya, beda-beda panggilannya, beda-beda pengorbanannya. Tetapi semua itu akan menginspirasi. Segala hormat kemuliaan bagi Kristus. Kita akan responi, saya undang sama-sama kita berdiri, saya undang pemain musik dan singer, sama-sama kita nyanyikan itu pujian. Dengan hati bersyukur, kita percaya Yesus sudah memberi diri supaya kita
diperkaya. Dengan hati bersyukur pada Allah yang kudus, syukur karena diberikan anugerahnya. Yesus, dengan hati bersyukur pada Allah yang kudus, syukur karena diberikan anugerahnya. Yesus, kini yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya karena perbuatannya pada kita. Kini yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya karena perbuatannya pada kita. Syukur. Haleluya, haleluya. Dengan hati bersyukur pada Allah yang kudus, syukur karena diberikan putranya. Yesus, dengan hati bersyukur, dengan hati bersyukur pada Allah yang kudus, syukur karena diberikan putranya. Yesus, kini yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya karena perbuatannya pada kita. Kini yang lemah dikuatkan, terima kasih Tuhan, yang miskin diperkaya karena perbuatannya pada kita. Syukur. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, saat malam hari yang indah ini kami boleh diingatkan lagi oleh kebenaran firman-Mu yang begitu indah Tuhan. Kami boleh Tuhan Yesus belajar mengasihi
Kami boleh belajar mencintai Tuhan, hingga kami boleh berdampak buat banyak orang. Oh Tuhan Yesus, biar kami boleh terinspirasi dengan orang di sekitar kami. Kami boleh terinspirasi oleh dengan hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan. Oh Tuhan, kami boleh mengingat pengorbanan-Mu. Ajarkan kami, boleh kami menghitung berkat-berkat rohani yang Kau sudah berikan buat kami. Bukan hanya berkat-berkat jasmani yang kami terima, tapi kami boleh menghitung begitu besar berkat rohani yang Kau berikan buat kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan. Kami bersyukur dan bersyukur saat malam hari ini Tuhan, atas kebenaran firman-Mu. Biar itu terus boleh merema dalam kehidupan kami. Itu boleh terus bertumbuh dan berbuah-buah Tuhan. Hingga dalam proses hidup kami boleh terus berdampak dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pakai terus hamba-Mu lebih heran lagi Tuhan. Di hari-hari ke depan Engkau pakai terus Tuhan hamba-Mu untuk terus memberitakan kebenaran firman-Mu yang benar, yang murni Tuhan Yesus. Hingga banyak orang boleh lagi diberkati. Dan kalau sebentar kami meresponi kebenaran firman-Mu, dengan kami belajar memberi dengan ikhlas Tuhan, untuk membantu pekerjaan Tuhan di tempat ini. Tuhan tolong Tuhan, baik kami memberi sedikit maupun memberi banyak, Tuhan memberkati kami. Kami tahu Tuhan Yesus dalam kami hal memberi, Engkau sudah memberkati kami terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami peralaskan setiap permohonan doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silakan duduk. Kita akan menyanyikan lagu, kita akan memberikan persembahan, kita akan menyanyikan lagu Tiada Berkesudahan. Kami berterima kasih sudah terlaksananya acara kita semua ke Taman Pemulihan. Terima kasih dengan berkat-berkat yang sudah memberi untuk pelayanan di Taman Pemulihan sana. Kami semua boleh datang dengan sukacita, damai sejahtera, dan di sana juga boleh diberkati, boleh merasakan sukacita yang kita bawa dari sini ya. Terima kasih yang sudah ikut ambil bagian. Maupun yang tidak ikut ambil bagian, saya percaya juga mendukung dalam doa. Terima kasih. Pengumuman seperti biasa, minggu ini tidak ada doa puasa.
hanya ada Zoom saja setiap hari Selasa dan Jumat, dan hari Minggu kembali kita ibadah bersama-sama di tempat ini jam 5 sore. Itu saja pengumuman. Kita akan akhiri ibadah kita saat sore hari ini. Saya lihat ada wajah baru di belakang ya. Terima kasih sudah ikut beribadah di tempat ini. Selamat sore. Biar boleh terus ikut ibadah di minggu-minggu selanjutnya. Saya undang bangkit berdiri. Kita akan tutup ibadah kita. Kita akan nyanyikan Besar Anugerah-Mu. Tuhan, kami mengucap syukur, terima kasih atas lawatan-Mu yang begitu indah yang boleh kami rasakan ketika kami bersekutu, memuji, memuliakan nama-Mu, terlebih mendengar firman-Mu. Engkau sudah memberkati setiap kami. Dan Tuhan, betapa hati kami melimpah dengan ucapan syukur ketika firman-Mu dibentangkan, mengingatkan kami akan pengenalan akan Kristus, sehingga pengiringan kami kepadamu tidak menjadi sia-sia. Semakin diteguhkan iman kami untuk tetap berada di dalam koridor firman-Mu. Itu sebabnya berkati hamba-Mu yang sudah melayani firman-Mu Tuhan. Urapi dengan pengurapan kuasa Roh Kudus, pertambah-tambahkan hikmat pewahyuan ilahi, sehingga hamba-Mu dipakai lebih heran, lebih dahsyat, lebih luar biasa pemakaian Tuhan atas hamba-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati sidang jemaat yang sudah hadir menikmati firman-Mu. Berkati usaha pekerjaannya, mata pencariannya, apapun yang dilakukan dan dikerjakannya. Tuhan, Engkau senantiasa membuka tingkap-tingkap langit, curahkan berkat-Mu yang berlimpah-limpah. Biarlah berkat-Mu boleh dinikmati dengan penuh sukacita dan kembali untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Semua hamba-hamba-Mu yang mengambil bagian dalam melayani pekerjaan-Mu, Tuhan berkati pelayanannya, pakai mereka menjadi alat Tuhan yang ajaib. Biarlah nama-Mu senantiasa dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami mau ramah tamah menikmati berkat Tuhan. Sebelum kami meninggalkan tempat ini, kami akan menikmati berkat yang sudah disediakan.
Sebelum kami makan minum dari berkat yang ada, kuduskan dengan kuasa firman-Mu. Biar kekuatan yang baru boleh menjadi kekuatan bagi kami. Dan kami boleh beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu. Berkati tangan-tangan yang sudah terulur. Berkati usaha pekerjaannya, kembalikan berlipat-lipat ganda Tuhan. Biarlah Engkau terus menyatakan kebesaran dan kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebagaimana kami akan berpisah, Tuhan, Engkau telah menjaga, melindungi, menyertai ketika kami datang ke tempat ini untuk beribadah. Demikian juga kembalinya Tuhan juga menyertai, tibakan di tempat tujuan kami masing-masing dengan segala selamat. Biar nama Tuhan kami puji, kami permuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan saatnya kami akan terima berkat. Angkat kedua tangan dan arahkan hati kepada Tuhan. Pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kepada engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan kepadamu damai sejahtera. Anugerah dan rahmat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan oleh persekutuan Roh Kudus, kiranya tetap tinggal menyertai engkau. Dari saat ini hingga terus kekal selama-lamanya, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari yang percaya kita katakan,